Standar nasional pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan juga dikatakan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat 4 peraturan menteri. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Pasal 1, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Pasal 2, ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma 4 atau sarjana S1 akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Pasal 3, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, standar guru yang diberisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua ada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah atau madrasah harus membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan pendidikan, di antaranya perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Baik, selanjutnya itu ada Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Peraturan ini menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah tsnawiyah, serta sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional ini berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu menjalankan serta berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, serta belajar agar membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Standar sarana dan prasarana ini mencakup di antara lain adalah A. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. B. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud yaitu A. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. B. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku teks pembelajaran, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, perlengkapan lain, teknologi informasi dan komunikasi, lahan, bangunan, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata, ruang konseling, ruang UKS, tempat beribadah, ruang organisasi, kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat olahraga, dan olahraga, tempat bermain, serta rombongan belajar. Selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009. Dasar pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 tentang standar pembiayaan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Dasar konstitusional Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan ini. Di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864. Terdapat 4 pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, yaitu A. Pasal 1 menyebutkan standar biaya operasi non-personalia untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan. B. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan biaya operasi non-personalia tahun 2009 per sekolah atau program keahlian, perrombongan belajar, dan peserta didik untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasional non-personalia per sekolah atau program keahlian, perrombongan belajar, dan peserta didik untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. C. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan besaran standar biaya operasional non-personalia tahun 2009 per sekolah atau per program keahlian, perrombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran persentase minimum biaya alat tulis sekolah atau ATS dan bahan dan alat habis pakai atau BAHP untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini. D. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan penghitungan standar biaya operasional non-personalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalihkan biaya operasi non-personalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Menteri ini. E. Pasal 3 menyebutkan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi standar nasional pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini. F. Pasal 4 menyebutkan bahwa peraturan menteri ini berlaku pada tanggal yang sudah ditetapkan. 1. Implementasi Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Fakta menunjukkan bahwa implementasi dari Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar pembiayaan pendidikan hanya mengatur biaya operasi dan di dalamnya memuat 1. Hanya berdurasi selama 1 tahun, 2. Hanya untuk tahun 2009, 3. Menggunakan basis daerah DKI Jakarta, 4. Besaran standar terdapat pada lampiran 1. 5. Perhitungan untuk daerah lain dengan mengalihkan indeks yang terdapat pada lampiran 2. 6. Jumlah rombongan belajar sudah terstandar. 7. Belum mengatur biaya inventasi. 8. Belum mengatur biaya personalia. 9. Contoh perhitungan biaya pendidikan terlampir 3.
Salah satu kelemahan yang mendasar dalam sistem pembiayaan pendidikan yakni lokasi biaya penyelenggaraan tidak didasarkan pada analisis komponen-komponen serta aktivitas manajemen yang harus dibiayai secara nyata. Serta ketika menghitung kebutuhan biaya per siswa masih didasarkan pada asumsi yang keliru. Sehingga pada saat menentukan besaran anggaran untuk satu satuan pendidikan pun kurang dapat dipertanggungjawabkan secara real. 2. Evaluasi Permendiknas nomor 69 tahun 2009. Fakta dibanding formula menunjukkan bahwa 1. Besaran standar DKI Jakarta tidak disebutkan bagaimana cara menetapkannya. 2. Penetapan besaran harus dilakukan setiap tahun dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru. 3. Biaya investasi tidak ada karena undang-undang tidak mengamankan. 4. Biaya personal tidak ada karena undang-undang tidak mengamankan. 5. Biaya rombel lebih kecil maka ada sisa anggaran. Bila rombel lebih besar maka ada kekurangan anggaran, tapi sebaiknya sesuai standar. 6. Jika indeks di bawah basis DKI Jakarta, maka menyesuaikan. Jika indeks di atas basis DKI Jakarta, maka harus diikuti basis DKI Jakarta. 7. Penetapan indeks daerah tidak disebutkan dasar perhitungannya.